Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Kita berlari sampai hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Buat kami saudara saya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk jauh menghampiri hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Kau telah buktikan kasih-Mu Tuhan buat kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur
salibmu Tuhan, ku hidup. Karena salibmu ku menang Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segala. Engkaulah sumber pengharapan. Jiwaku berserah, jiwaku berserah kepadamu. Yesus, Maulah segala. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kami berdiri di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami memuliakan dan mengagungkan nama-Mu oleh karena Engkau rela mati di kayu salib. Pada hari ini kami boleh memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus Kristus mati bagi kami semua. Kami bersyukur dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang duduk di rumah kami masing-masing hari ini, hati kami terangkat memuji dan menyembah Allah. Kami mau berkata, segala pujian, hormat, syukur dan pengagungan kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mati bagi setiap kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa dan lawatan Allah memenuhi setiap kami. Hadirat Tuhan memberkati setiap kami, sehingga seluruh rangkaian ibadah ini hanya untuk mempermuliakan Engkau. Kami tabiskan ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja dan sumber persekutuan, dan dalam tuntunan dan pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya, selamat memuji Tuhan.
sukacita di dalam Bapak Saudara dan saya. Amin. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya.
Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak ya. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kaulah harapan dalam hidupku ya Tuhan, bukan dengan kekuatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pujian ini sebagai respon kita kepada firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bersabitku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, bersama-sama aku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan pujian kepada Tuhan, bukan dan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bersabitku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah yang menopangku, Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu siang hari ini mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Allah. Kami ada di hari Jumat Agung untuk bersama-sama merayakan kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih karena Engkau rela mati bagi kami dan Engkau mencurahkan rahmat-Mu kepada setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu memenuhi hati kami, kuasa-Mu dicurahkan atas setiap kami di rumah kami masing-masing, sehingga waktu ini firman Allah menjadi bagian dari setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Meskipun hari ini kita ada di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa kuasa dan hadirat Allah, kemuliaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan saya dan saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini hampir di seluruh dunia yang terserang dengan COVID-19 di berbagai negara, ada tangisan dan rintihan yang dialami oleh keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi.
Kematian seakan-akan menjadi sesuatu yang biasa saja dan banyak orang harus bergumul untuk menghadapi hal ini. Tidak ada jalan keluar sepertinya yang kita lihat bersama-sama, tetapi kasih dan kemurahan Allah senantiasa bersama-sama, dan kita berdoa penghiburan Tuhan menjadi bagian dari setiap keluarga yang ditinggal pergi oleh orang-orang yang mereka kasihi. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, kalau saya dan saudara hari ini ada dalam Jumat Agung, ini juga adalah hari di mana saya dan saudara memperingati kematian Kristus Yesus di kayu salib. Dalam peristiwa kematiannya, Markus pasal 15 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20, bahkan sampai kepada ayatnya yang ke-34, di sana Alkitab menceritakan bagaimana peristiwa kematian Kristus di situ. Tapi pada pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam bagian itu, kita akan membaca Alkitab bersama-sama dari Yesaya pasal 25 ayatnya yang ke-8. Yesaya pasal 25 ayatnya yang ke-8, saya membacakannya buat kita semua. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Saya baca sekali lagi, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca dari Yesaya ini, saya memberikan tema kematian Kristus menelan kematian. Saya ulangi sekali lagi, kematian Kristus menelan kematian. Kata menelan sama dengan kata meniadakan, yang artinya melenyapkan atau menghapuskan. Kalau saya dan saudara mengecek dari bahasa aslinya, maka kata ini berarti kemenangan akan membungkus atau menelan dan menghanyutkan kematian. Kematian siapa yang bisa melakukan hal itu? Tentu saja kematian Kristus Yesus yang akan melenyapkan atau menelan kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa kematian Kristus, saya dan saudara membaca bersama-sama dalam kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes. Mereka menjelaskan di sana, Lukas menjelaskan di sana bahwa peristiwa kematian itu disertai dengan berbagai hal. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Markus bersama-sama, secara khusus Markus pasal 15 ayatnya yang ke-16 dan seterusnya. Yang pertama, peristiwa dalam kematian Kristus itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus menerima olok-olokan. Ada olok-olokan dari prajurit-prajurit. Ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20, Alkitab menceritakan kepada saya dan saudara bahwa serdadu-serdadu yang membawa Yesus ke dalam istana, membawanya ke dalam gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat, memberi salam kepadanya. Mereka memukul kepalanya dengan bulu, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mereka mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kematian Kristus menelan kematian? Karena yang pertama, Yesus bersedia diolok-olokkan, dihina, supaya saya dan saudara menerima kemuliaan. Seandainya saja dalam peristiwa ini Yesus menjauhkan diri, Yesus melakukan sesuatu supaya olok-olokan itu berhenti, maka saya dan saudara yang percaya kepadanya hari ini tidak akan menerima kemuliaan itu. Tapi syukur kepada Allah, Yesus melalui semuanya itu. Yang kedua, kenapa kematian Kristus menelan kematian? Ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32 dari Markus pasal 15 itu dikatakan di sana bahwa orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Mereka menggelengkan kepala mereka dan berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau
Imam-imam yang ada di situ juga bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia. Mereka sendiri berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dalam ayat 32 dikatakan, baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia, dalam rangka Jumat Agung ini kita melihat dan menyaksikan bersama-sama dari pembacaan ini bahwa penghinaan dan olok-olokan itu terus berlanjut. Orang-orang yang lewat di situ menghujat Yesus, para imam, para ahli Taurat yang melayani dalam bait Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang berdiri di hadapan Allah, mempersembahkan korban, mengajar seluruh umat Allah pada waktu itu. Mereka membaca kitab suci, tetapi mereka tidak mengerti bahwa yang ada di kayu salib pada waktu itu adalah Mesias, anak Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia. Itu sebabnya mereka terus mencela dia, mengolok dia. Bahkan dua orang yang ada di salib bersama-sama dengan Kristus turut menghina Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penghinaan yang diterima Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas kepada saya dan saudara. Kematiannya menelan kematian, karena kasih-Nya yang tidak terbatas menjangkau saya dan saudara. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, waktu kita merenungkan peristiwa-peristiwa ini, mungkin kita juga adalah pribadi-pribadi yang terbiasa mengolok-olok, menghina, atau tidak percaya, atau meragukan, atau tidak mengerti kenapa Kristus mati bagi saya dan saudara. Tapi hari ini, waktu kita memperingati dan merayakan kematian Kristus dalam Jumat Agung ini, ingatlah ini, ketahuilah ini, karena Dia mengasihi saya dan saudara, karena kasih-Nya tak terbatas bagi saya dan saudara, maka penghinaan kita, kata-kata caci maki kita, dosa-dosa kita, segala sesuatu yang jahat dalam diri kita, semuanya diselesaikan di salib Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita memperingati Jumat Agung ini, dalam peristiwa kematian-Nya, Yesus Kristus Tuhan kita telah menelan kematian. Kematian-Nya menelan kematian, oleh karena Dia menyerahkan dirinya di salib supaya kutuk dosa dipatahkan. Ayat 5, pasalnya yang ke-15 dari Markus ayat 37 sampai 38 dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Kristus menjawab semua pertanyaan tentang kematian. Kematiannya adalah penyerahan dirinya kepada Allah. Kalau Dia tidak mau mati, maka Dia bisa keluar dan turun dari salib itu dan menunjukkan kuasa-Nya, kemuliaan-Nya pada saat itu kepada semua orang yang waktu itu menghinanya, yang waktu itu mencercanya, yang waktu itu memakinya, yang waktu itu menaruh segala sesuatu atas dirinya. Tapi karena Dia mencintai saya dan saudara, Dia tahu bahwa Dia harus mati di salib, Dia harus menyerahkan nyawanya kepada Allah, Dia harus memberikan dirinya bagi saya dan saudara. Maka Dia rela mati di atas kayu salib. Dia serahkan nyawanya kepada Allah, supaya saya dan saudara yang berdosa, yang terkutuk, yang mati karena dosa, saya dan saudara dapat diselamatkan. Kematian Kristus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang kematian, tentang masalah-masalah kematian. Kalau saudara perhatikan kembali Yesaya 25 ayat 8 ini, dikatakan Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maut yang berkuasa, kuasa maut yang mengakibatkan ketakutan, kematian-kematian yang terus-menerus terjadi di dunia ini, bagi Allah pada waktu Kristus mati
saya dan saudara akan menikmati persekutuan dengan Allah. 1 Korintus 15 ayat 54 berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kematian Kristus di kayu salib membuat saya dan saudara memperoleh kemenangan atas maut. Dalam Wahyu pasal 7 ayatnya yang ke-17, Alkitab berkata, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Air mata saya dan saudara akibat kematian, akibat maut karena dosa. Karena upah dosa adalah maut, itu yang dikatakan oleh kitab Roma. Maka setiap orang yang ada di dunia ini pada akhirnya harus mati. Tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, air matanya akan dihapus untuk selama-lamanya. Dan Allah, anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah yang tersalib, yang terpaku di kayu salib hari itu, yang mati, diejek, dihina, diludahi untuk saya dan saudara, dialah yang akan menggembalakan saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saat itu akan tiba di mana saya dan saudara akan menikmati ratap tangis, duka cita, dan segala sesuatu yang membuat kita menangis dihapuskan oleh Allah. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, dalam Jumat Agung ini, mari kita bersama-sama merenungkan bahwa Allah kita, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, sudah mati bagi saya dan saudara. Dia menyerahkan nyawanya. Dia rela dihina, dia rela dicaci, dia rela dipaku, dia rela ada di salib supaya saya dan saudara yang berdosa ini diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini masih ragu-ragu dan masih terus tinggal dalam kekhawatiran dan ketakutan, tinggal di dalam kebingungan karena kematian-kematian di sekeliling saya dan saudara yang terjadi hari-hari ini, ataupun kita sendiri takut mati, maka dengarkan Alkitab berkata kepada saya dan saudara, bagaimana supaya saya dan saudara menikmati kematian Kristus yang sudah mati menelan kematian itu sendiri. Maka saya dan saudara harus percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 36 Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam momen berbahagia ini, dalam momen kematian Kristus di kayu salib, waktu kita memperingatinya, dengarkan ini, waktu engkau dan saya percaya kepada anak Allah, saya dan saudara beroleh hidup yang kekal. Kalau saya dan saudara tidak taat dan menolak dia, maka saya dan saudara akan menerima murka Allah. Bagaimana saya dapat menikmati air mata saya, duka cita saya, ratap tangis saya dihapuskan oleh Allah, dan saya duduk dalam penggembalaan Allah selama-lamanya di sorga? Saya dan saudara harus percaya kepada Yesus, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yesus bukan hanya mati, tetapi dia juga bangkit dari antara orang mati. Kita akan memperingati itu di hari Minggu, pada hari Paskah nanti. Dan karena dia sudah mati, saya dan saudara dibawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang
bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang berbahagia, hari ini dengarlah, Yesus Kristus sudah mati bagi saya dan saudara. Kematiannya di kayu salib menelan kematian jasmani yang saya dan saudara hari ini takuti. Waktu dia mati, dia menunjukkan rahmatnya kepada saya dan saudara, supaya penghinaan yang dia alami, olok-olokan yang dia alami itu membawa saya dan saudara kepada kemuliaan. Yang kedua, supaya penghinaan dan olok-olokan yang dia alami itu membawa saya dan saudara kepada kasih-Nya yang terbatas. Waktu engkau membuka hatimu, waktu engkau menerima dia, kasih Allah yang tidak terbatas menjadi bagian saya dan saudara. Dan yang terakhir, pada waktu saya dan saudara melihat kematian Kristus dan menjadikannya pengalaman pribadi, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kematian itu akan digantikan dengan kehidupan. Saya dan saudara yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Saya dan saudara disebut berbahagia pada waktu kita menyimpan firman Allah dalam hati kita dan melakukannya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah mendengarkannya, kami sudah merenungkannya, dan kami berdoa, biarlah firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami. Kami menjadi orang-orang percaya yang tidak gentar, tidak takut dengan kehidupan yang sedang kami alami hari ini. Secara khusus dalam situasi COVID-19 ini, kami terus menaruh pengharapan dan iman kami kepada Allah. Kami terus mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami bergantung mutlak kepada Engkau, karena Engkau sudah mati bagi setiap kami. Kematian-Mu di kayu salib itu mengerjakan kehidupan bagi kami. Kalau hari ini, besok, lusa, atau kapanpun kami mati, kami percaya bahwa kuasa kematian Kristus sudah mengalahkan maut, sudah menelan kematian, dan kami semua akan mati dalam kemenangan karena hidup yang kekal menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap ayah, setiap ibu, setiap anak-anak, remaja, pemuda, bahkan bayi-bayi. Kami taruh mereka dalam tangan Allah. Perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian dari setiap keluarga, sehingga kasih dan kemurahan Allah yang tidak terbatas memberkati setiap kami. Kami mau berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Thomas Dale ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan keluarga hamba-Mu Bapak Vicky Wariori, keluarga hamba-Mu Bapak Bobby Lengkong, keluarga Bapak Sam Usmani, keluarga Bapak Angki Usmani. Kami berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Martin Magablo. Kami berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Heru Mugu. Kami berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Kalambe, keluarga Hendra Kalambe, keluarga Mama Tito. Kami berdoa dan memberkati Tuhan Yesus keluarga Stiana Pesi. Kami berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Deni Patiasina, keluarga hamba-Mu Bapak Matias Pigai, Bapak Nikanor Pigai. Kami berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Besi Timur. Kami berdoa dan memberkati keluarga Bapak Delvis Tahu Landing, keluarga Ohai Timur. Kami berdoa memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Tinus Row, Bapak Frankie Row. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapak Saul, orang-orang muda yang ada di gereja kami, memberkati keluarga Bapak Numberi dan semua jemaat Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Kami taruh mereka di dalam anugerah Allah. Biarlah peristiwa kematian Kristus ini menjadi sebuah peristiwa kemenangan dalam setiap keluarga. Bahwa Engkau yang mati bagi kami, Engkau juga memberikan kemenangan atas maut, atas setiap keluarga. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang teguh berdiri di hadapan Tuhan dan siap
menghadapi segala situasi dan tantangan dunia hari-hari ini. Kami mendoakan kondisi bangsa dan negara kami. Kami mendoakan seluruh negara-negara yang sedang terjangkit oleh COVID-19. Kami berdoa minta anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan dan hiburkan setiap keluarga yang sudah kehilangan orang-orang kekasih mereka. Berkati setiap tenaga medis yang sudah melakukan tugas mereka dan sedang melakukan tugas mereka. Lindungi keluarga-keluarga mereka. Berkati pemerintah dengan semua upaya yang mereka lakukan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah COVID-19 ini boleh diatasi dan pandemik ini boleh segera berakhir di dalam kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan pembangunan gedung gereja kami dan menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anugerah Allah yang tidak terbatas menjadi bagian kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita akan memberi kepada Tuhan, siapkan persembahan bagi bersaudara, dan kita akan siapkan kemenangan iman 165. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, Raja atas segala raja, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu segala raja.
masing-masing, di dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kuasa dan otoritas Allah, penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menuntun dan memimpin kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah melingkupi hati saya dan saudara. Kuasa dan kemuliaan-Nya menjadi bagian kita. Tuhan Yesus Kristus, Gembalamu yang baik, akan menuntun engkau ke padang yang berumput hijau dan menyegarkan jiwamu senantiasa. Dan Allah Roh Kudus Sang Penghibur itu senantiasa menguatkan, membimbing saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran, mulai dari siang hari ini sampai sangkakala Allah berbunyi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kepada kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.